kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kekayaan, yang akhirnya kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita selalu merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan panen pahala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana di dalamnya diturunkan yaitu Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah berfungsi yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah sebagai penjelas tentang petunjuk tadi. Dan yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, bagaimana kita mempelajari, memahami Al-Quran agar bisa menjadi petunjuk, bisa membedakan mana yang baik, yang furqan, mana yang batil. Maka dari itu, khotbah kali ini kami akan menyampaikan tema yaitu kata kunci 5T untuk mempelajari, memahami Al-Quran. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun kata kunci yang pertama adalah ta'aruf. Kita sebagai seorang muslim harusnya lebih tahu, yaitu bagaimana Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 1.027.000 huruf, dan 77.439 kata. Jadi kalau kita ini sudah mengenal ta'aruf dengan Al-Quran, maka kita bersemangat di bulan Ramadan. Bagaimana kita mau mengenal Al-Quran. Maka dari itu, kata yang kedua adalah tilawah. Kita tahu bahwa kemuliaan Al-Quran yaitu yang terdiri dari 1.027.000 huruf ini, kalau dibaca pada hari biasa adalah satu huruf satu kebaikan. Maka dari itu ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Maka kalau kita bisa sekali khatam dalam 1 bulan, itu bahannya sungguh luar biasa, yaitu 10.270.000 kebaikan.
Maka dari itu sebagai seorang muslim jangan tinggalkan Al-Quran, karena besok di hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang bacanya. Untuk itu, masih beberapa lagi, kita targetkan syukur setidaknya kita bisa khatam sekali, syukur lebih dari 1 kali. Tapi yang jelas jangan lebih daripada 10 kali khatam. Kemudian yang ketiga adalah terjemah dan tafsir. Kita tahu bahwa Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi apa perlu dipahami, yaitu apa? Dengan mengetahui yaitu terjemahnya. Maknanya bagaimana ini? Kalau kita sudah membaca terjemahannya, maka apa? Perlu penafsirannya. Banyak sekali tafsir yang kita kenal, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Sa'di, ada tafsir Misbah, ada tafsir Sa'di, ada tafsir dan sebagainya. Yang jelas manakala kita itu mau dan mampu untuk membaca ya terjemahan tafsirnya, walau hanya 1 ayat 1 hari, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kata kunci yang keempat adalah tadabbur. Kita tahu bahwa banyak sekali Al-Quran yang perlu kita ambil pelajaran. Yang paling mudah adalah bagaimana kita mentadabburi, yaitu apa? Padi. Kalau kita perhatikan, padi adalah ketika kita menanam 1 padi, 1 butir padi menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai berisi 100. Artinya apa? Bahwa perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah ibaratnya adalah menanam 1 butir padi yang menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai berisi 100. Ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 261. Maka di bulan Ramadan ini, kalau kita itu sedekah infak 1000 saja 1000 saja setiap hari di sisi Allah selama 1 bulan di bulan Ramadan, 1000 menjadi 21 juta kebaikan. Pada itu jangan kita sampai tidak infak ini. Karena apa? Setiap infak yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, diganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, diganti dengan awet muda. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini adalah bulan pahala, maka mari bersama untuk bersedekah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kata kunci untuk mempelajari dan memahami Al-Quran yang kelima adalah tazkiyah. Artinya apa? Adalah penyucian diri. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, kita perlu mensucikan diri, yaitu berwudu. Di samping Al-Quran itu tulis la yamassu illa mutahharun, itu jangan menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Itu adalah surat Al-Waqiah ayat 79. Untuk itu ketika kita sudah membaca Al-Quran, kita memahami maknanya, maka apa? Setelah membaca, bersihkan hati kita. Apalagi di bulan Ramadan, sucikan hati kita. Ketika Ramadan, jaga mulut, jaga mata, jaga hati. Jangan sampai setelah kita membaca Al-Quran masih ada rasa benci, ada rasa iri, ada rasa membenci, ada rasa musuh. Maka kita perlu yaitu membersihkan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilallah. Perbarilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Untuk itu, mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita di dalam mempelajari, memahami Al-Quran dengan kata kunci, yaitu 5 tadi. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita.
Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun inna Allaha wa malaikatahu 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqul fa'al muttaqun. Warhamni rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wal badila badila warzuqna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahu akbar.